Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regawa dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan chapter 8 dari buku Microservice in Action yang berjudulnya chapter 8 itu Event Driven Architecture. Oke. Di sini ada sedikit pendahuluan. Interaction with the world isn't synchronous. It's message driven, where we are constantly sending and receiving message. Artinya dimana di dunia ini tuh sebenarnya nggak sinkronus gitu. Jadi tidak semua hal yang dilakukan tuh tidak selalu berurutan asinkronus lah istilahnya ya. Kalau tidak sinkronus. Jadi dunia itu sebenarnya message driven, ya dikendalikan oleh message gitu, oleh pesan-pesan. Where we are constantly sending dan receiving. Jadi ada yang mengirim pesan, ada yang menerima, kayak gitu. Contohnya, misalnya saya sedang membuat video presentasi ini dan tiba-tiba ibu saya memanggil saya untuk misalnya belanja ke pasar. Nah, ibu saya itu mengirimkan pesan dan saya menerima pesan bahwa saya harus menemani ibu saya belanja ke pasar, seperti itu. Sehingga saya harus melakukan belanja ke pasar dulu baru melanjutkan video ini. Ataupun saya bisa saja mengabaikan dulu perintah dari ibu saya untuk beberapa menit dan menyelesaikan dulu tugas yang saya gitu. Seperti itu. Oke. Bagian pertama, the case for messaging, EDA and microservice. Nah, kenapa sih messaging tuh penting banget gitu? Nah, pada bab sebelumnya itu kita udah mengenali, chapter sebelumnya udah mengenali dua buah service atau layanan, yaitu service licensing service, dan organization service. Nah, bayangkan saja ketika kita akan mengimplementasikan atau mengubah si service itu menjadi dalam production state. Nah, ketika dalam production state ternyata layanan lisensinya itu atau licensing service-nya itu memakan banyak waktu untuk mendapatkan informasi dari organization service gitu. Nah, masalah lain yaitu ketika dilakukan pemeriksaan data dari organization service ditemukan bahwa data organization itu jarang mengalami perubahan dan mayoritas datanya yang didapat dari layanan organisasi itu hanya didapatkan melalui primary key dari record organisasi. Nah, yang ketiga juga bahwa data organisasi itu dapat di-cache tanpa cost dari mengakses database-nya. Maka response time akan menjadi lebih cepat karena si licensing service ini hanya bisa mengakses bisa mengakses dari cache-nya terlebih dahulu tanpa harus berkomunikasi dengan organization service-nya secara langsung. Seperti itu. Kita langsung aja. Next slide. Nah, ketika kita mau memperbaiki kecepatan dari service itu, kita kan bisa mengimplementasikan cache gitu. Nah, ketika mengimplementasikan cache terdapat 3 hal penting, yaitu yang pertama, data cache-nya itu harus konsisten pada seluruh instance. Seluruh instance ini misalnya kita mau nah, jadi data si cache-nya itu harus konsisten dari seluruh instance. Misalnya kita punya layanan atau service dari licensing gitu. Kita butuh licensing. Nah, itu kan mau mengakses data dari organization. Nah, si instance dari licensing-nya itu kan bisa banyak gitu, bisa beberapa. Misalnya kita mau license apa, license A, license B. Nah, itu semua harus memiliki data yang sama yang didapatkan dari organization service gitu. Seperti itu. Nah, yang kedua, data tidak boleh di-cache dalam memory container hosting. Nah, yang ketiga, ketika record data organisasi ada yang berubah, layanan lisensi perlu mengetahui akan ada perubahan tersebut. Karena tadi harus konsisten, jadi si lisensi itu harus mengupdate si cache-nya itu menjadi data yang terbaru. Kayak gitu. Jadi cache-nya selalu yang terbaru. Nah, untuk mengimplementasi cache ini terdapat 2 cara yang dapat dilakukan, yaitu pendekatan synchronous request response dan pendekatan asynchronous atau messaging.
Oke, yang pertama, using synchronous request response approach to communicate state change. Nah, dalam menggunakan yang synchronous request response ini, di sini ada ilustrasinya. Bahwa yang pertama, bahwa kita di sini licensing service ini harus berkomunikasi dengan organization service klien. Nah, yang pertama misalnya si klien ini membuat call untuk mengambil data dari licensing gitu. Nah, si licensing service yang dipanggil itu akan pertama mengecek si cache dari Redis-nya itu. Jadi cache kita disimpan dalam Redis gitu. Panggil dulu. Yang ketiga, jika datanya nggak ada di Redis, maka si licensing bisa merequest datanya langsung dari organization service. Oke. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat ini, organization data may be updated. Nah, bisa aja si organization service client ini mengupdate data si organisasinya gitu. Lalu apa yang terjadi ketika ada perubahan data dari organization service itu? Ketika ada perubahan data, si organization service akan memanggil licensing service bahwa memberitahu gitu kepada licensing service, ini ada perubahan. Nah, itu akan memanggil secara langsung ke licensing service, dan licensing service akan mengubah si cache-nya ini kayak gitu untuk yang sinkronus. Nah, dari yang tadi sudah dijelaskan itu terdapat downside atau kekurangannya gitu dari synchronous request response. Yang pertama, layanan lisensi dan layanan organisasi saling terhubung langsung, tightly coupled. Karena tadi si license service-nya itu harus manggil organization service secara langsung, dan ketika ada perubahan data dari organization service juga harus memberitahu secara langsung gitu kepada kepada si licensing service-nya gitu. Nah, itu yang mengakibatkan tightly coupled gitu, saling berkegantungan. Lalu yang kedua ada kerapuhan antar layanan atau brittleness. Nah, kenapa rapuh? Karena jika suatu saat organization service ini mati atau down gitu atau apapun itu, nah licensing service juga akan tidak berfungsi karena dia membutuhkan data yang langsung dipanggil dari organization service gitu. Nah, begitu pula ketika licensing service-nya down, organization service ketika ada update itu tidak akan dapat diberitahu ke licensing service karena licensing service-nya down kayak gitu. Lalu yang ketiga, tidak fleksibel untuk menambahkan consumer baru. Consumer di sini yang licensing service ya, karena dia membutuhkan data dari organization service. Nah, tidak fleksibel kenapa? Karena si organization service ketika misalnya kita ada apa ya di sini service, misalnya X service, kita panggil X service di sini. Nah, ketika ada X service, si organization service kan kalau ada perubahan, jika ada perubahan dia harus selalu menginfokan kepada service itu gitu, service yang memakainya, sehingga harus ada perubahan source code dari organization service jika ingin diintegrasikan dengan service yang baru yaitu X service gitu. Harus ada yang menghubungkan ini gitu. Seperti itu. Selanjutnya yang asinkronus yaitu using messaging to communicate state change between service. Nah, kalau menggunakan messaging ini, kita yang pertama itu organization service akan mempublish message to queue. Jadi akan ada sebuah message queue, dan ketika ada perubahan dalam data dalam organization service itu akan mengirim pesan ke sini, dimasukkan ke message queue. Nah, licensing service itu hanya akan memonitor queue-nya untuk apa sih pesan yang dipublish oleh organization service. Nah, setelah dapat pesan itu dia baru bisa mengubah data cache dari Redis. Perbedaan dari yang sebelumnya yaitu kita di sini memiliki message queue, sehingga organization service ketika ada perubahan tidak langsung
berkomunikasi dengan licensing service, melainkan berkomunikasi dengan mengirimkan pesan ke message queue bahwa terdapat perubahan atau perubahan pada data gitu. Sedangkan licensing service bertugas untuk listen itu, memonitor si message queue ini apakah ada pesan dari organization service seperti itu. Untuk skemanya masih sama, jadi ketika licensing service client ini memanggil licensing service, si licensing service akan ngecek dulu Redis-nya apakah data yang diinginkan itu ada. Kalau tidak, dia akan memberikan pemberitahuan bahwa saya butuh data gitu. Nah, ini nanti datanya dikirim juga. Yang membedakan itu ketika si organization service ada perubahan data. Ketika organization service ada perubahan data, maka masuk dulu ke queue, tidak langsung ke licensing service-nya gitu. Nah, dapat dilihat bahwa benefitnya itu ada 4. Yang pertama itu loose coupling, karena si organization service itu tidak langsung berkomunikasi dengan licensing service, melainkan langsung hanya berkomunikasi mengirimkan pesan ke message queue. Oke. Durability ini ketika organization service ini down, nah pesan yang di queue ini akan tetap ada di situ gitu. Pesan yang sebelum dikirim dan belum dimonitor, maksudnya belum ditangkap oleh licensing service, akan tetap ada di sini, akan tetap ada di message queue, sehingga licensing service itu masih bisa menangkap perubahan gitu. Seperti itu. Scalability dan flexibility. Untuk scalability, nah karena licensing service ini melisten kepada message queue, nah si service yang baru misalnya kayak X service yang kita contohkan di awal tadi, dia juga bisa memonitoring message queue ini, sehingga si message yang didapat dari organization service bisa digunakan oleh 2 service sekaligus gitu, licensing service sama ke X service yang ditentukan tadi, sehingga organization service tidak perlu mengatur lagi di source code-nya gitu, harus mengirim ke licensing service atau ke X service. Begitu pula yang flexibility, ketika kita akan menambahkan misalnya X service, ya kita tinggal menghubungkan X service ke message queue ini, tidak perlu kita menghubungkan X service tetap harus dihubungkan ke organization service seperti ini, namun si organization service tidak perlu menghubungkan dirinya ke X service seperti itu. Nah, walaupun begitu masih tetap ada kekurangan, maksudnya kendala gitu, hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menggunakan messaging arsitektur, yaitu pertama kompleksitasnya. Kompleksitas ini terdiri dari 3 ini, yaitu message handling semantic. Nah, bagaimana sih si service itu akan menghandle pesan-pesan yang dikirim di queue gitu. Si queue ini bagaimana sih menghandle, apakah message akan dihandle secara berurutan atau secara random. Nah, itu harus dipikirkan ketika kita akan mengimplementasikan si messaging arsitektur ini. Lalu ada message visibility. Nah, message visibility ini jadi setiap pesan yang didapatkan atau yang dimasukkan ke queue itu harus memiliki ID gitu, sehingga karena dalam queue itu banyak sekali pesannya kan, nah sehingga harus dibutuhkan ID. Message choreography ini istilahnya ketika kita ingin mendebug aplikasinya gitu, kita tidak bisa mendebug secara business logic karena asinkronus gitu. Jadi ketika biasanya berurutan, kita bisa mendebug misalnya dari licensing service ke
ke organization service, lalu kemana. Nah itu kan bisa di debug. Sedangkan ketika menggunakan asinkronus, nah hal itu agak sulit gitu. Jadi kita harus memberikan log dari setiap pesan yang dikirim. Karena ketika menggunakan asinkronus, kita misalnya ke licensing service memanggil organization service. Nah organization service ini bisa saja tidak langsung merespon balik gitu, melainkan mengerjakan sesuatu yang lain dulu, atau mengirim pesan ke service yang lain dulu, seperti itu. Bagian 2, lanjutan dari bagian 1, introducing Spring Cloud Stream. Jadi di bagian 2 ini kita akan lebih ke arah implementasi dari si messaging tadi. Nah, di sini ada beberapa poin. Pertama, dengan menggunakan Spring Cloud Stream, kita akan mudah mengintegrasikan pendekatan message ke microservice berbasis string. Lalu Spring Cloud Stream adalah framework annotation driven untuk membangun message publisher dan consumer. Kita bisa menggunakan message platform yang ada seperti Apache Kafka atau RabbitMQ. Implementation specific detail dari platform tersebut ada di luar kode aplikasi. Jadi Kafka dan RabbitMQ ini terpisah dari aplikasi Spring kita gitu. Oke. Nah, jadi di bagian 2 ini kita akan mengimplementasikan si publisher dan customer messaging menggunakan Spring Cloud Stream. Nah, di sini ada arsitektur dari Spring Cloud Stream itu sendiri. Di sini kita misalkan ada service A, service A ini sebagai publisher dan service B sebagai consumer. Ketika ada klien yang meminta atau memanggil service dari A, ini akan melewati business logic, lalu melewati juga source, channel, dan binder. Nah, setelah dari service A itu akan pesan yang dikirim itu akan dikirimkan oleh message broker. Message broker ini tuh yang tadi, yang Kafka dan RabbitMQ. Message broker akan mendeliver pesannya ke message queue gitu. Nah, service consumer, service B ini akan melisten dari message queue ini. Ketika ada pesan yang ada perubahan nih, ada pesan, di listen, diambil lah itu oleh binder, dari binder ke channel, dari channel ke sync, di binder ke channel ke sync, lalu diimplementasikanlah di business logic si service B ini. Nah, di sini juga ada penjelasan. Tadi kan ada source, binder, channel, dan sync gitu ya. Nah, ini source itu ketika suatu layanan ingin mempublish message tersebut akan dipublish menggunakan source. Source adalah interface yang memiliki anotasi maksudnya kita diberi anotasi bahwa ini tuh source gitu, dan merupakan pojok yang mempresentasikan pesan yang akan dikirim. Sebuah source akan mengambil message lalu diserialize, atau diserialize itu diubah bentuknya ke dalam bentuk JSON, lalu mempublish pesan tersebut ke channel. Selanjutnya channel. Nah, ketika suatu layanan ingin mempublish message tersebut akan dipublish menggunakan source. Seperti sebelumnya tadi, source adalah penjelasannya ini kurang. Jadi channel itu sebagai wadah dari si pesan ini gitu. Oke. Channel itu sebagai wadahnya gitu. Nah, dari channel ini, channel itu ada input, ada output. Jadi di sini tuh ketika kita dapat dari source berarti kita akan mengoutput. Jadi channelnya harus output. Dan juga ada channel input nanti ketika diterima. Nah, dari channel ini dikirim ke binder. Nah, binder ini komponen yang akan berkomunikasi dengan platform message. Platform message itu Kafka atau RabbitMQ. Nah, sehingga kita tidak perlu berhadapan dengan library dan API untuk menggunakan platform message tersebut gitu. Jadi kita nggak usah library Kafka atau library RabbitMQ, itu udah dihandle sama binder. Oke, kalau yang tadi ada source, di sini ada sync. Sync itu untuk mengubah JSON ke pojok gitu. Jadi ketika diterima itu diubah lagi si JSON-nya itu ke pojok supaya bisa diimplementasi di business logic dari aplikasi. Kayak gitu.
Oke, langsung ke bagian 3 yaitu writing a simple message producer and consumer. Nah, di sini yang pertamanya itu writing the message producer in the organization service. Jadi, kita kan mempunyai dua service. Yang tadi yang pertama itu licensing service dan organization service. Nah, di sini produsernya itu si organization service-nya gitu. Jadi di alam organization service ini akan mengimplementasikan source, yaitu simple source bin, ini nama binnya. Lalu ada channelnya kita output karena kita akan mengirimkan message dari organization service ke service lain. Lalu yang ketiga ada binder. Nah, si binder ini akan kita hubungkan dengan tadi si messaging busnya itu Kafka. Nah, si Kafka ini nanti akan mengirimkan pesannya ke message queue yang diberi nama out change topic. Oke, pertama yang harus dilakukan di organization service-nya itu mengimplementasikan atau menambahkan dua buah definisi seperti berikut. Nah, lalu menambahkan anotasi enable binding untuk menginformasikan kepada Spring untuk membinding service dengan message broker. Message broker itu yang mana? Yang Kafka tadi. Nah, di sini add enable binding source.class. Enable binding ini memberitahu si Spring Cloud Stream itu untuk membind aplikasi ke message broker itu. Nah, source class itu apa sih? Source class itu yang tadi, jadi kita kan butuh interface untuk pesannya. Nah, itu source classnya itu. Nah, membuat kelas untuk menangani proses pengiriman message ke broker. Nah, di sini kita Spring Cloud Stream-nya akan menginjek source interface yang tadi yang udah di ini. Source class ini diinjek ke simple source bin. Simple source bin-nya itu si source-nya. Nah, itu di auto write. Nah, di sini ada pesannya nih. Pesannya akan dipublish sebagai Java Pojo. Ini organization model. Organization change model ini adalah pojoknya gitu yang akan dikirim. Ketika udah siap mengirim pesan, kita menggunakan metode dari source class. Jadi source class itu ada metode-metode di dalamnya karena dia sebuah interface, jadi kita bisa panggil metodenya itu di sini. Di sini ada output dan ada send. Ketika send, kita akan pesannya itu dikirim gitu. Nah, di sini juga ada dispesifikasikan output karena kita di organization service akan mengirimkan pesan, maka si source-nya itu output. Nah, selanjutnya kita harus mengkonfigurasikan properties di application.yml. Untuk apa ini? Untuk mendefinisikan si outputnya itu di sini. Kita mulai dari awal deh. Nama aplikasinya kan organization service. Nah, stream binding output karena kita akan mengirim pesan, maka output tujuannya ke outchange topic. Outchange topic ini apa? Outchange topic ini si message queue-nya. Di sini juga dijelaskan bahwa konten yang dikirimnya itu adalah berupa JSON gitu. Nah, lalu ngebind, kita kan belum membind si Kafka-nya di mana? Karena di source sebelumnya kan tidak ada Kafka. Nah, di sini Kafka binder CK nodes dan brokers ini menunjukkan di mana sih letak si Kafka ini. Ada di localhost untuk yang contoh di buku itu ada di localhost gitu. Nah, setelah kita membuat producer, selanjutnya membuat message consumer, yaitu si licensing service. Perbedaannya, licensing service ini menggunakan binder yang sama Kafka. Perbedaannya hanya di channelnya itu menggunakan input channel dan custom channel. Custom channelnya itu inbound or change. Nanti custom channel akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Untuk yang sekarang kita akan menggunakan input channel terlebih dahulu yang default
dari si source tadi, yang si source.class class source itu. Nah, lalu ada perbedaan juga di sini ya, menggunakan sing. Kalau tadi source, sekarang sing. Maaf, berarti kan yang input itu ada di defaultnya di sing. Singnya itu kita beri nama organization change handler. Ini untuk memproses si JSON tadi ke pojok. Setelah diubah ke pojok, business logic. Sama seperti yang sebelumnya, licensing service harus mengimplementasikan atau menambahkan dependensi dulu. Nah, di sini kita enable binding juga. Enable binding, kalau yang tadi source class, source karena kita akan output jadi menggunakan source.class. Di sini kita menggunakan sing.class. Nah, si sing ini memiliki metode di dalamnya itu ada metode input kayak gitu. Nah, setelah itu ada stream listener. Nah, stream listener untuk apa? Untuk melisten si pesan yang didapatkan gitu. Apakah ada pesan yang didapatkan? Ketika ada pesan yang didapatkan, maka kita akan membuat log bahwa kita mendapatkan event dari organization dengan organization ID-nya ini. Nah, sama juga seperti yang producer sebelumnya, kita harus menambahkan konfigurasi properti karena kita untuk mengkonfigurasikan bindingnya gitu. Di sini cloud stream bindingnya ke binding input, destinasinya org topic, kontennya JSON. Nah, di sini ada yang baru di sini, group licensing group. Ini untuk bindernya sama kayak tadi, localhost. Apa sih licensing group? Nah, licensing group ini nih. Jadi ketika si licensing service ini punya instance A, punya instance B, punya instance C, itu si licensing group itu memastikan bahwa si pesan yang didapat itu hanya dikonsum oleh salah satu dari instance ini gitu. Seperti itu untuk licensing group. Nah, di sini juga digambarkan bahwa pesan yang masuk ke dalam message queue ini diambil oleh dua service, bisa diambil oleh dua service yang berbeda, yaitu licensing service dan service X gitu. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana sih si message service ini bekerja gitu. Nah, pertama kita akan coba mengirim request ke organization untuk mengupdate data dari kontak phone-nya ini. Jadi kita mengirim request HTTP seperti ini dengan mengganti kontak phone-nya. Nah, karena kita mengatur licensing service itu untuk memberikan log ketika mendapatkan update dari si organization service, maka di sini bisa kita lihat lognya. Nah, ini organization service mengirim Kafka message update dari organization ID organization dengan ID ini. Oke, requestnya berhasil. Nah, pesannya diterima di message queue. Nah, diterimalah update event dari organization service log message from licensing service indicating that it received message. Jadi sudah berhasil gitu, sudah berkomunikasi. Oke, sekarang ke bagian 4, yaitu a Spring Cloud Stream use case distributed caching. Nah, di sini kita akan menggunakan Redis seperti yang dicontoh yang bagian 1 tadi. Bagian 1 atau 2. Ya, pokoknya kita akan langsung akses ke database Redis-nya gitu. Kita harus menambahkan dependensi dulu. Nah, di sini kita akan membuat koneksi di application si licensing
Di licensing kita dalam kelas aplikasinya itu mengimplementasikan si koneksi ke si Redis-nya itu di sini. Dan juga membuat Redis template. Nah, karena kita mengkoneksikan si service kita ini ke Redis datanya, kita harus membuat interface. Interface-nya itu namanya Organization Redis Repository. Jadi ketika ada perubahan di organization service itu dihandle-nya sama interface ini. Jadi kita save, update, delete, atau find. Oke. Nah, di sini ada hashname. Hashname ini diperlukan untuk ID lah, sebagai ID si organisationnya. Karena kita kan di database si Redis-nya itu harus ada harusnya aku jelasin dulu. Jadi Redis itu bentuk database-nya itu penyimpanan itu sama ada key. Itu hash, maaf. Ada hash-nya itu ada key sama value. Jadi kita harus menentukan key sama value-nya gitu. Di sini key-nya organization, hashname-nya save organization ini sama Nah, ini untuk membuat custom channel dari yang sync class tadi, yang Spring Cloud Stream yang di bagian 3. Sebelumnya kita udah mengimplementasikan messaging menggunakan channel input dan output yang default. Jadi inputnya kan tadi default ya, outputnya juga. Nah, kita itu bisa membuat channel sendiri. Caranya kita membuat interface custom channel ini menggunakan, kalau customnya yang input berarti menggunakan anotasi input, add input. Ini nama channelnya, kita menggunakan membuat custom channel input dengan nama channelnya inbound org changes. Nah, setiap channel yang diekspos atau yang dapat diakses melalui add input annotation, anotasi input, harus mereturn subscribable channel class. Jadi harus diimplementasikan kode. Untuk membuat output channel, kita menggunakan anotasi add output channel, beri nama. Nah, kalau yang input itu harus return subscribable channel. Kalau yang output harus return message channel. Nah, karena kita udah membuat custom channel sendiri, maka harus ada perubahan juga di POM XML-nya. Di sini di stream binding yang tadinya input jadi inbound org changes, itu dengan ya custom channel yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan menginjak interface custom channel ke kelas yang akan memproses atau menggunakan message tersebut. Tadi kan kelasnya custom channel ya. Nah, ini custom channel class, enable bindingnya maka ke custom channel class, bukan ke sync lagi. Itu. Jadi kan yang input menggunakan sync. Nah, sync itu mempunyai channel defaultnya yaitu input. Nah, sekarang kan pakai custom channel, maka si kelasnya itu bindingnya ke custom channel class yang mempunyai channel inbound org change, organization change. Istilahnya sama. Bring it all together, clearing the cache when message is received. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa ketika kita menggunakan Redis yang digunakan untuk menyimpan cache, maka ketika ada update atau perubahan data dari organization service, si cache yang di Redis itu harus dihapus. Seperti itu. Jadi berikut implementasi keseluruhan dari kelasnya yang menghandle ketika ada perubahan data dari organisasi. Sini di binding, di auto wire.
Nah, sini di sini ada switch karena kita harus tahu aksinya apa. Ketika update ya case update apa, nah itu menghapus organisasinya. Ketika ada delete menghapus juga, kayak gitu. Ketika actionnya tidak diketahui ya kita log juga bahwa actionnya itu tidak diketahui apa sih, gitu. Oke, untuk implementasi dari Spring Cloud itu seperti itu. Nah, selanjutnya listing tadi yang sudah dibahas sebelumnya itu bisa di-download projectnya chapter 8 itu di link sebagai berikut. Ketika di-download, maka hal yang harus dilakukan sebelum run project adalah menginstal Apache Maven dan install Docker. Nah, implementasinya tinggal run 2 command. Dokumennya dilihat dalam dokumentasi gitnya bahwa kita hanya tinggal run 2 komen ini sama komen yang Docker. Namun setelah dicobakan ternyata ada error. Untuk mengesolve error tersebut, maka pertama ubah dulu setting.xml pada Maven folder.m2. Diubahnya itu ke ini kan plugin grupnya di sini com.yourplugins. Nah, ini harus diubah ke com.spotify. Nah, selanjutnya karena pada project tersebut digunakan Docker bukan Docker file, maka dibutuhkan definisi dari plugin yang digunakan dengan nama directory tertentu. Tambahkan script berikut ini, jadi Docker Maven example Docker. Nah, modifikasi pom.xml yang seperti tadi untuk setiap service. Namun karena setiap service menggunakan Docker file, maka build-nya berbeda dengan yang sebelumnya. Modifikasi build dapat dilihat pada dokumentasi Docker file pada link berikut. Sini. Nah, kita juga harus memodifikasi file Docker file yang ada dalam setiap service dengan merubah komen yang awalnya curl menjadi widget. Dalam environment yang rekan saya cobakan, yaitu Farhan. Nah, komen curl ini tidak dapat bekerja, maka diganti dengan widget. Selanjutnya pada komen kedua untuk melakukan build chapter 8 dilakukan sedikit modifikasi jadi seperti ini. Oke, berhasil dijalankan, akan menampilkan tampilan sebagai berikut. Jadi banyak sekali service, jadi kayak server, organization service, licensing service. Nah, selanjutnya dicobakan request untuk mengubah kontak phone seperti yang dicontohkan pada bagian sebelumnya. Dicobakan, ternyata berhasil. Bahwa proses incoming request dari request yang ini nah, namun ternyata servisnya tidak mengembalikan data apapun gitu. Jadi requestnya berhasil tapi tidak mengembalikan data apapun, kayak gitu. Untuk chapter 8 sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjut ke chapter 9.3. Oke, bismillah. Chapter 9.3 Distributed Tracing with OpenZipKins. Jadi chapter 9 ini membahas bagaimana sih kita bisa men-tracing si transaksi yang dilakukan oleh service-service menggunakan Zipkin. Nah, untuk yang 93 ini membahas spesifik tentang distributed tracing nya melalui OpenZipkin. Nah, yang pertama untuk menggunakan OpenZipkin ini kita harus setting up the Spring Cloud Sleuth and Zipkin dependencies. Seperti biasa kita harus mengimplementasikan dependensi. Nah, listingnya ada sebagai berikut. Jadi ada 2 dependensi yang harus diimplementasikan. Listing di bawah merupakan daftar informasi Maven yang harus terdapat pada Zul
licensing dan organization service ketika dependensi Spring Cloud Sleuth ditambahkan. Jadi si dependensi ini harus ditambahkan pada Joule service, licensing service, dan organization service. Oke, selanjutnya configuring the services to point to Zipkin. Yes, jadi mengkonfigurasi servicenya untuk menuju ke si Zipkin. Nah, setelah siap dependensi atau jar-nya, setiap service yang akan berkomunikasi dengan Zipkin perlu dikonfigurasi. Hal tersebut dilakukan dengan mengatur sebuah property Spring yang akan mendefinisikan URL yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Zipkin, yaitu propertinya spring.zipkin.baseURL. Properti ini terdapat pada application.yml setiap file property service. Jadi tadi yang di organization service, yang di licensing service, yang di Joule harus diubah si property base URL-nya ini. Nah, value-nya itu di-set ke HTTP localhost port 9411 untuk setiap service. Tapi pada saat runtime, value tersebut di-override menggunakan variabel zipkey underscore URL yang dipas ke file konfigurasi service Docker. Jadi ya bakal diubah gitu, bakal ke override dengan URL yang ada pada variabel ini. Jadi lebih baik kita kalau mau mengganti si base URL-nya, ganti saja yang di variabel ini gitu. Nah, si filenya itu ada di docker common docker compose.yml. Selanjutnya, installing and configuring a Zipkin server. Menginstal seperti biasa harus dependensi lagi, harus di setup dulu Spring Boot projectnya. Tambahkan 2 jar dependencies ke file zipkin service itu maksudnya. Zipkin server /pom.xml seperti pada listing di bawah nih. Yang ini untuk core classes untuk Zipkin server, yang ini untuk core classes bagian UI-nya dari Zipkin server. Oke, setelah menambahkan dependensi, selanjutnya kita tambahkan anotasi @enable Zipkin server pada Zipkin service bootstrap class. Kelasnya yang mana? Kelas ini adalah kelas Zipkin server application.java pada directory berikut. Nah, listingnya sebagai berikut. Jadi kita tinggal tambahkan @enable Zipkin server. @enable Zipkin server untuk apa sih? Untuk nge-start Zipkin sebagai Spring Boot project. Nah, di sini dijelaskan lebih awal. Jadi harus diperhatikan menggunakan anotasi @enable Zipkin server ini. Karena anotasi tersebut membuat kita dapat menjalankan service Spring Boot sebagai Zipkin server. Dengan begitu, kita sekarang dapat build, compile, dan menjalankan server Zipkin sebagai bagian dari Docker container. Nah, setelah @enable Zipkin server, ada juga sedikit konfigurasi yang dibutuhkan untuk menjalankan server Zipkin. Salah satunya adalah mengkonfigurasi backend data store. Backend data store apa sih? Itu backend data store tuh yang akan digunakan oleh Zipkin untuk menyimpan tracing data dari service. Jadi data transaksi dari service A, service B, service C, service D, selanjutnya itu akan disimpan di backend data store ini. Zipkin itu mensupport 4 data backend data store. Yang pertama itu in-memory data, yang kedua MySQL, yang ketiga Cassandra, yang keempat Elasticsearch. Nah, secara default Zipkin ini menggunakan in-memory data store, tapi Zipkin team menyarankan untuk tidak menggunakan in-memory data store karena data store tersebut memiliki batas penyimpanan dan akan hilang datanya ketika server Zipkin ini mati gitu. Jadi sebaiknya selain in-memory data store saja. Tapi dalam contoh buku yang sekarang kita akan menggunakan in-memory data store karena sebagai contoh saja gitu. Nah, yang selanjutnya adalah setting tracing level. Setelah konfigurasi service Zipkin selesai dan dapat dijalankan, selanjutnya kita mendefinisikan seberapa sering sih setiap service harus menulis data ke Zipkin. Secara default, Zipkin akan hanya menulis 10% dari semua transaksi ke server Zipkin.
Nah, transaction sampling yang disebutnya yang tadi yang 10% itu transaction sampling ini dapat diatur dengan mengkonfigurasikan properti Spring pada setiap service. Propertinya namanya spring.sloot.sampler.percentage. Nah, nilainya diset dari 0 sampai 1. Nilai 0 berarti tidak ada transaksi yang dikirim ke Zipkin. Nilai 0,5 berarti mengirimkan 50% gitu. Kalau 1 berarti 100%. Seterusnya. Nah, sekarang kita akan using Zipkin to trace transaction. Nah, di sini ada skenario. Bayangkan skenario di mana kita ada developer aplikasi namanya Eagle Eye. Nah, ternyata salah seorang pengguna aplikasinya itu melaporkan bahwa ada bagian aplikasi yang berjalan lambat. Kita sebagai developer berpikir bahwa salah satu dari licensing service yang digunakan menghambat, tapi nggak tahu kenapa dan service yang mana. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan proses tracing dari organization service menggunakan Zipkin. Nah, kita bisa coba menggunakan request panggilan get ke organization service. Nah, itu akan melalui Zool API Gateway dilanjutkan ke instance organization service. Setelah dilakukan pemanggilan, buka halaman localhost 9411 yang sudah disetting di awal tadi. Nah, lakukanlah pemeriksaan trace. Pilih organization service pada drop down box. Tekan tombol find trace. Nah, di sini akan muncul tampilan sebagai berikut. Ini ya. Nah, dilihat pada gambar tersebut masing-masing terdapat 3 span untuk masing-masing request. 3 span mana sih? Ini nih, yang dimaksud span tuh organization service ada 1, Zool service ada 2, jadi 3 gitu. Ini juga ada 3 spans jadinya. Hal ini karena seperti yang kita ketahui, Zool tidak melakukan blind forward secara langsung, namun menterminate terlebih dahulu incoming call, kemudian membuat new call ke organization service. Nah, ya betul. Oleh karena itu terdapat 3 buah span untuk incoming call, new call, dan call ke organization service. Nah, dapat dilihat dari kedua panggilan. Ini panggilan 1, panggilan 2 nih. Pada organization melalui Zool itu memakan waktu 3,204 detik dan 77,2365 milisecond. Nah, karena panggilan langsung kepada layanan organization, langsung ke sini, enggak lewat Zool. Bukan melalui Zool Gateway, layanan organization memiliki porsi waktu 92% dan 72% selama transaksi berlangsung. Nih, 92% dari 3 detik, 72% dari 7 milisecond. Nah, pada gambar di atas ini dapat dilihat bahwa seluruh transaksi dari perspektif Zool memakan waktu sekitar 3,204 second ini. Meski begitu, panggilan organization service yang dibuat oleh Zool memakan waktu 2,967 detik. Jadi memakan porsi lebih banyak gitu dari keseluruhan waktu 3,204 detik. Setiap span yang ditunjukkan dapat digali lebih detail lagi dengan mengklik organization service span dan lihat apa detail tambahan yang bisa didapatkan. Jadi bisa diklik yang ini nih. Ininya bisa kita klik. Akan muncul detail dari organization service. Gambar di atas menunjukkan detail dari panggilan. Salah satu informasi yang penting adalah breakdown dari ketika klien Zool memanggil organization service. Ini klien memanggil ini berapa detik. Ketika organization service menerima 1 detik, mengirim lagi 1,969 detik, dan ketika service respon balik. Informasi waktu ini sangat penting untuk mendeteksi dan mengidentifikasi masalah network latency. Jadi kelihatan mana sih yang menyebabkan latency atau nge-lag istilahnya ya. Di sini kan bisa kelihatan waktunya gitu.
Visualizing a more complex transaction. Nah, di sini ada contoh yang lebih kompleksnya lagi. Jadi dilakukan pemanggilan licensing service melalui Zool dengan pemanggilan get request nih. Kemudian pada Zipkin lakukan query sini. Nah, pemanggil ini itu melibatkan 4 pemanggilan HTTP. Pemanggilan ke Zool Gateway, ke licensing, ke Zool lagi, ke organization service. Capturing messaging traces. Menggunakan Spring Cloud Sleuth dan Zipkin dapat dicari tahu kapan sebuah pesan dipublish dari queue, kapan diterima dan juga diproses. Yang dilakukan ketika pesan diterima dan proses. Nah, seperti tadi terlihat waktu-waktunya dan penjelasan dari waktu tersebut apa untuk apa. Apabila dilakukan penghapusan record organisasi menggunakan Postman dengan perintah delete, akan dikembalikan TMX correction ID yang menggunakan trace ID. Menggunakan trace ID ini dapat dilakukan query pada Zipkin. Jadi ketika kita merequest untuk mendelete record, maka kembaliannya itu akan ada trace ID. Trace ID itu yang mana? Yang ini. Nah, trace ID. Jadi akan didapatkan informasi berdasarkan trace ID-nya. Namun Spring Cloud Sleuth tidak memberikan trace ID transaksi kepada konsumer, sehingga untuk konsumer apabila ingin mengetahui informasi mengenai transaksinya perlu didapatkan melalui cara lain. Zipkin dapat menampilkan daftar transaksi berdasarkan servisnya, dan daftar ini dapat diurutkan berdasarkan yang terbaru. Nah, karena bisa aja si konsumer itu bisa yang nggak dapat si trace ID-nya, maka dapat dilihat dengan cara ini, ya news transaction, diklik sini. Jadi bisa dilihat tanpa menggunakan trace ID. Adding custom span. Custom span dapat ditambahkan untuk mengukur lama waktu untuk pengambilan data. Berikut contoh penambahan span untuk menghitung lama pengambilan data dari Redis. Ya, jadi kita kalau membutuhkan span lain gitu, kita dapat mengcustomnya menggunakan auto-word dari tracer ini. Ini kita buat spannya, namanya read licensing data from Redis. Ini close the span out. Ini finally apa? Di log ke Cloud Sleuth itu di close. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya. Digunakan tracer untuk mengakses informasi, membuat custom span, nama-nama yang tadi read licensing data from Redis. Nah, sudah selesai maka di log eventnya. Log sebuah event agar Spring Cloud Sleuth menangkap waktu ketika pemanggilan selesai. Jadi ketika dipanggil dan ketika selesai waktunya akan dihitung gitu. Ini yang tadi si span yang kita buat. Nah, untuk presentasi chapter 9.3 selesai. Sekian presentasi dari saya mengenai chapter 8 dan chapter 9 dari buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.